Apa kabar Sobat Kinayungan? Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Rakyat saat ini marah, mahasiswa marah, rakyat kecil marah. Kenapa? Karena anggota DPR mendapatkan tunjangan berlimpah. Tunjangan ratusan juta per bulan, masih ditambah tunjangan perumahan. Dan kembali lagi, tidak bayar pajak. Luar biasa di saat pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Rasa-rasanya bisa diasumsikan bahwa Presiden Prabowo lebih berkiblat, lebih berfokus pada DPR dan orang-orang pengusaha kaya raya. Benarkah demikian? Sekarang kita fokusnya adalah pada anggota DPR. Nah, ini rakyat duer langsung jeblos, yaitu tunjangan yang luar biasa, ya, seperti Anda lihat ini, ya, Yang Mulia Ketua DPR ya senyum-senyum. Siapa kalau tidak Puan Maharani dan beberapa anggota DPR yang lain? Makanya ini patut dicurigai saat Hasto Sekjen itu mendapat hukuman karena penyuapan, kemudian langsung dibebaskan oleh Prabowo Subianto, sang presiden. Patut dicurigai. Kenapa? Nah, ternyata kemungkinan besar ada rayuan dari PDIP. Tidak ada makan siang yang gratis. Sepertinya ada barter di dunia politik. Dan benar, setelah mendapatkan amnesti, Megawati memerintahkan kepada semua kader-kadernya untuk mendukung Presiden Prabowo mensukseskan pemerintahan. Dari sini DPR yang gemuk semuanya hampir mendukung Presiden Prabowo, dan ternyata upetinya adalah tunjangan. Patut diduga di situ, tunjangan. Dan tunjangan perempuan besarnya berapa? 50 juta per bulan. Per bulan 50 juta tunjangan perumahan. Luar biasa. Bagaimana penghasilan dari Yang Mulia Wakil Rakyat DPR? Sikap Pasha ini sontak menjadi viral dan menuai pujian dari warganet yang menganggapnya sebagai bentuk empati terhadap kondisi rakyat. Sebelumnya, video sejumlah anggota DPR yang berjoget di ruang sidang memicu kemarahan publik. Aksi tersebut dinilai tidak PK, terutama karena terjadi di tengah hebohnya isu tunjangan perumahan baru bagi anggota dewan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, sempat menanggapi kontroversi ini. Ia menyebut aksi joget tersebut hanyalah gerakan spontan dan meminta masyarakat untuk tidak membesar-besarkannya. Nah, tapi di saat netizen mengkritisi dan ada yang marah karena tidak berpikir rakyat, rakyat kan sedang susah saat ini. Bagaimana pemutusan hubungan kerja, pemutusan kerja yang luar biasa, pabrik-pabrik tutup, pindah negara, pindah ke Vietnam seperti yang ada di Tangerang. PHK luar biasa, rakyat susah, nggak bisa makan, harus mengkais-kais, bagaikan homeless. Tapi bagaimana empati para anggota DPR? Ya ini, yang saking dongkolnya ya maklum ya, netizen ada yang marah, bubarkan DPR kalau tidak empati sama rakyat, tidak mikir rakyat. Bubarkan saja DPR. Sangat logis orang marah semacam itu. Tapi
Yang menarik adalah bagaimana jawaban dari sang DPR itu. Ternyata jawabannya dari tunjangan itu disambut dengan tari-tarian yang menggemaskan di gedung DPR. Aksi tersebut dinilai tidak PK, terutama karena terjadi di tengah hebohnya isu tunjangan perumahan baru bagi anggota dewan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Inilah tarian yang sangat erotis dari anggota DPR, yaitu karena tunjangannya naik luar biasa. Dan yang kedua, jawabannya apa? Kedongkalan netizen ini, yaitu jawaban terutama dari Syahroni. Syahroni adalah anggota Partai Nasdem, Nasional Demokrat, pimpinan Surya Paloh. Jadi yang kemarin ada Menteri Pertaniannya yang lalu telah ditangkap KPK. Ya. Di situ itu Partai Nasdem itu yang dulu Menteri Pertanian ditangkap KPK, sekarang sudah digantikan juga. Nah, itu Partai Nasdem. Lalu bagaimana jawaban Syahroni yang mulia dari Partai Nasdem ini? Dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan DPR, bubarkan DPR adalah manusia paling tolol sedunia. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kritikan masyarakat, kritikan listener disambut dengan kata-kata tolol. Kalau Rocky Gerung biasa ngomong dungu. Nah, bukan empati lagi, bukan simpati dengan keadaan rakyat, tapi malah mentolol-tololkan orang yang mengkritisi. Orang yang jengah terhadap perilaku anggota DPR di parlemen. Karena naik tunjangannya langsung joget-joget di depan presiden dan wakil presiden. Padahal parlemen adalah gedung yang mulia. Gedung yang terhormat untuk menyelesaikan problematik dan permasalahan rakyat. Tapi dipakai joget-joget. Menjijikkan. Nah, termasuk ada yang Patrio, Eko Patrio dari Partai Amatan Rakyat juga. Banyak artis lah katanya ngomongnya, kami artis. Asas kepatutan patut dijaga. Nah, jadi situ sehingga empati rakyat tidak ada lagi. Makanya tanggal 25 Agustus meledaklah amarah rakyat. Berbondong-bondong mahasiswa bersama rakyat jelata menuju gedung DPR. Untuk menuntut kepada DPR bahwa dicabut tunjangan-tunjangan yang istimewa itu. Penghasilan bulanan anggota dewan beredar luas dan menunjukkan angka fantastis, lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Tak hanya gaji pokok, sederet tunjangan dan fasilitas tambahan membuat total take home pay anggota DPR menjadi salah satu yang tertinggi di jajaran pejabat negara. Salah satu komponen yang paling disorot adalah tunjangan pajak penghasilan, PPH, pasal 21, yang berarti pajak atas penghasilan anggota DPR ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. PPh Pasal 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu sebagai wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP, tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif. Penghasilan sampai 60 juta rupiah, 5%. Penghasilan 60 juta rupiah, 250 juta rupiah, 15%. Penghasilan 250 juta rupiah, 500 juta rupiah, 25%. Penghasilan di atas 500 juta rupiah, 30%. Namun, anggota DPR RI tidak membayar PPh Pasal 21 secara langsung. Hingar-bingar demonya saat ini. Apa yang terjadi? Kembali, rakyat dihadapkan dengan prajurit kepolisian. Prajurit kepolisian adalah juga rakyat kecil. Berapa gaji prajurit kepolisian? Sekarang harus berhadapan dengan rakyat jelata. Harus saling dorong-mendorong mereka bertempur. Tanda petik, bertempur di lapangan. Karena menyelesaikan tugas dalam segi keamanan, sementara rakyat dan mahasiswa ingin bertemu anggota DPR dan menuntut untuk dicabut tunjangan-tunjangan yang istimewa tersebut. Karena rakyat sedang menderita, rakyat sedang susah. Nah, ini juga warning untuk para pemerintah, pejabat-pejabat tinggi, apalagi kemarin ada yang justru melakukan pemerasan dari partai Nasdem, bukan Nasdem, yaitu partai Gerindra ya. Noel itu justru mengadakan pemerasan pada menterinya Prabowo. Nah inilah, empatinya di mana? Rakyat sedang susah. Sementara pemerintah mengeruk harta. DPR, pesta pora, joget-joget dengan tunjangan yang luar biasa. Bagaimana dengan komandan-komandan kepolisian? Nah ini, sementara yang beradu, dorong-mendorong di lapangan adalah prajurit-prajurit kepolisian. Berhadapan dengan para mahasiswa dan rakyat. Rasanya rakyat dan rakyat teradu di depan gedung DPR yang mulia. Semoga masyarakat yang bijak bisa merenung apa yang sudah terjadi saat ini. Dan juga warning untuk Presiden Prabowo untuk tidak hanya omong-omong saja. Tidak hanya cari cara aman saja dengan memberi fasilitas-fasilitas yang melimpah kepada DPR agar program-programnya disahkan dengan mudah oleh DPR. Kalau semacam ini, sistem semacam ini yang dilakukan, sama aja itu adalah sistem korup. Sistem yang korup. Nah, ini perlu untuk menjadi perenungan bagi pemerintah dan DPR, juga KPK. Sampai di sini perjumpaan kita dengan Bang Kinayungan di kalangan. Salam.